bahwa Ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para suster, saudara-saudariku, dan anak-anak yang terkasih, selamat sore. Selamat sore. Mengawali Ekaristi Suci ini, marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui semua kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu menjadi sumber kekuatan kami.
Semoga melalui putra-Mu kami Kau bebaskan dari segala kejahatan dan dosa yang menjauhkan kami dari belas kasih-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku tahu tiada sesuatu yang baik dalam diriku sebagai manusia, sebab kehendak memang ada dalam diriku, tetapi berbuat baik tidak ada. Sebab bukan yang baik seperti yang ku kehendaki, yang ku perbuat, melainkan yang jahat, yang tidak ku kehendaki. Jadi, jika aku berbuat yang tidak ku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, melainkan dosa yang diam dalam diriku. Jadi, dalam diriku kudapati hukum berikut. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, malah yang jahatlah yang ada padaku. Sebab dalam batinku, aku memang suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya pada perintah-perintah-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Engkau baik dan murah hati, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku sehingga aku hidup, sebab Taurat-Mu lah kegemaranku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan.
Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit. Tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kiranya apa yang disampaikan Yesus kepada orang-orang pada saat itu, bahwa orang-orang pada zaman Yesus hidup itu bisa membaca tanda-tanda alam, juga kita alami, juga kita lakukan sampai dengan hari ini. Kita tahu kalau awan itu hitam, gelap, itu mendung bahwa tanda hujan segera datang. Seperti yang juga dikatakan oleh Yesus tadi. Kalau ada awan naik di sebelah barat, orang tahu bahwa akan datang hujan. Demikian juga ketika angin bertiup di selatan, itu tandanya bahwa panas terik akan tiba. Orang-orang di desa juga sama. Ketika suara garing itu sudah muncul di kebun-kebun, wer gitu ya. Itu biasanya tanda kemarau itu akan tiba. Dulu orang bisa membaca bintang-bintang. Kalau muncul bintang bentuk tertentu, itu tanda musim tanam sudah tiba dan lain sebagainya. Gampang sekali kita bisa mencermati tanda-tanda alam. Kita juga mencermati apa yang dilakukan oleh teman-teman kita, sahabat atau saudara. Kalau sudah pegang kepala begini, wah itu berarti pusing. Ya tadi belum mungkin kepanasan, mungkin tensinya naik. Wah, itu ya. Bisa jadi demikian. Kalau orang pegang perut begini, aduh tadi belum sarapan, belum makan. Gitu ya. Tanda-tanda itu kita bisa membaca. Tapi ternyata bagi Yesus membaca tanda-tanda alam belum cukup. Yesus meminta supaya orang-orang pada saat itu termasuk juga kita murid-muridnya bukan hanya bisa membaca tanda-tanda alam. Tetapi juga membaca situasi dunia dan menyikapinya dengan bijaksana, dengan baik dan benar. Kalau kita melihat dunia kita ini sekarang penuh dengan kebencian. Orang gampang marah. Orang mudah mengumpat, mencaci maki sesamanya. Ya. Padahal tidak tahu apa yang terjadi dengan orang dengan peristiwa itu. Tetapi mudah mengumpat, mudah mencaci maki. Ya. Mudah sekali orang marah. Mudah sekali orang melukai. Kita bisa melihat itu. Nah, sebagai murid Kristus berarti kita dipanggil, diajak untuk tidak ikut-ikutan. Justru berbuat sebaliknya. Kalau budaya dunia sekarang itu adalah budaya kematian. Gampang sekali orang membunuh, melukai. Sakit hati sedikit, suami, istri dibunuh, digorok. Atau dengan tetangga. Tidak suka dengan tetangga, tetangga diculik, dibunuh. Budaya kematian begitu kuat. Kita diminta untuk bisa membaca itu. Berarti sebagai murid Yesus kita dipanggil untuk sungguh-sungguh menghargai
kehidupan. Tahu yang terakhir ini kan ada peristiwa seorang mahasiswa namanya Timothy. Korban apa? Korban apa anak-anak? Iya, bullying. Ya, korban bully oleh teman-temannya sendiri di kampus. Ya. Mudah sekali orang menghakimi, menyudutkan, membuli. Sampai akhirnya terjadi peristiwa itu. Ya. Nah, Yesus meminta kita supaya bukan hanya bisa membaca tanda-tanda alam. Kalau mendung berarti sudah mau ke gereja membawa payung. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi sungguh-sungguh melihat situasi dunia dan menyikapinya dengan bijak. Menyikapinya dengan baik. Syukur-syukur bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk diri kita sendiri ataupun juga untuk sesama dan untuk dunia. Semoga oleh karena bantuan Roh Kudus kita dimampukan sungguh-sungguh menjadi PK. Dimampukan untuk bisa melihat dunia secara jernih dan akhirnya juga melakukan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin. Persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber belas kasih, berkatilah roti dan anggur yang kami unjukkan ini, agar menjadi tubuh dan darah Putramu Yesus Kristus yang membebaskan kami dari hukuman dosa dan maut. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia memperbaharui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga.
sucilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus kami Alosius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau bersabda, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu,
Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada sore hari ini diundang datang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus Kristus mengantar kita sampai hidup yang abadi. Amin. Engkau
Untuk selama-lamanya aku takkan melupakan titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan daku, ya Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Bijaksana, berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini, Engkau telah memperdamaikan kami dengan Putra-Mu. Semoga kami selalu mengusahakan perdamaian di tengah masyarakat yang majemuk. Perkenankanlah pula kelak kami menikmati perdamaian abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.